Sejumlah makam COVID-19 di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara ambles. Hingga saat ini upaya penambahan tanah terus dilakukan petugas. Sejak beberapa pekan terakhir, petugas makam di pemakaman COVID-19 Rorotan, Jakarta Utara menambah gundukan tanah satu persatu ke makam. Penambahan tanah ini dilakukan karena sejumlah makam ambles setelah diguyur hujan. Tidak hanya satu ataupun dua, namun terdapat puluhan makam yang tanahnya ambles. Urugan baru kan langsung digali buat pemakaman gitu, tanahnya kurang padat Pak, jadi ya gampang ambles mungkin tanahnya. Nah kira-kira udah berapa blok nih yang memang banyak amblesnya terus ditambal sama teman-teman? Udah hampir semuanya ya. Menyikapi tanah makam yang ambles, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengaku akan melakukan perbaikan secara berkala terhadap seluruh makam yang ada di TPU Rorotan. Ya memang makam di Rorotan itu kan memang makam yang sebelumnya rawa ya. Kemudian kita uruk, ternyata kalau memang ada ambles nanti kita akan carikan solusinya. Ya. Dinas pemakaman, nanti dibantu dinas SDA dan dinas terkait. Nanti kita akan carikan solusi, perlu ada pemadatan dan lain sebagainya. Secara alami, tanah di pemakaman Rorotan masih menyesuaikan dengan konstruksi tanah. Selain itu, peti jenazah yang rapuh mengakibatkan lapisan tanah menjadi ambles, sehingga dibutuhkan pemadatan tanah. Mulai hari ini pelanggar ganjil genap dikenakan sanksi tilang. Dari 3 ruas di Jakarta, polisi menilang 28 pengendara. Untuk menekan mobilitas warga di tengah pemberlakuan PPKM level 3, kepolisian memperlakukan tilang kepada setiap kendaraan pelanggar ganjil genap terhitung hari ini. Terdapat 28 pengendara yang langsung ditindak secara manual. Adapun ganjil genap diberlakukan di Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan Rasuna Said sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam. Sebelumnya uji coba ganjil genap sempat dilaksanakan di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta. Sistem tersebut sebagai pengganti penyekatan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Dirlantas Polda Metro Jaya menyebut digantinya penyekatan dengan penerapan ganjil genap karena sudah tidak efektif untuk membatasi mobilitas warga. Kita melihat bahwa dengan cara penyekatan ini memang dia mampu menurunkan angka gitu ya. Tapi pelaksanaan di lapangan sudah tidak terlalu efektif. Kenapa tidak terlalu efektif? Karena pertama sudah banyak sekali yang punya STRP. Sudah hampir 2 juta orang punya STRP. Sehingga kalau kita tanyakan rata-rata mereka sudah punya. Kemudian kan juga semakin ke sini kan memang sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran dari sisi ekonomi, sisi kegiatan masyarakat. Menurut pengamat transportasi, kebijakan ganjil genap tidak optimal menekan laju mobilitas masyarakat. Jadi kalau dia diterapkan, berarti warga atau masyarakat dipaksa pindah ke transportasi publik. Nah, transportasi publiknya sendiri kalau dalam kondisi pandemi ini juga riskan ya, akan terjadi penumpukan istilahnya ya. Ketika dia mau masuk ke kendaraan umum di haltenya ya atau di stasiunnya gitu ya, dan juga di dalam kendaraan umumnya itu sendiri akan terjadi penumpukan. Jelas ini akan riskan sebagai sebuah situasi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Nantinya polisi akan menggunakan 2 metode dalam menindak, yakni tilang manual dan elektronik. Tilang ganjil genap akan berlaku bagi semua kendaraan roda 4 berplat hitam. Dan pemirsa, seperti apa situasi di lokasi adanya razia ganjil genap? Kami akan bergabung sama dengan Ricky Iskandar. Ricky, sudah berapa banyak yang hari ini ditindak petugas melanggar ganjil genap? Ya, baik Abraham, terkait
terkait berapa banyak yang ditindak oleh petugas dalam aturan ganjil genap di kawasan protokol Sudirman ini, memang kita belum memastikan datanya terlebih dahulu sudah berapa banyak yang ditilang, karena memang proses penilangan ini berupa elektronik dan juga manual. Maka dari teman-teman Dirlantas keesokan harinya akan menyampaikan berapa kendaraan yang sudah dilakukan penilangan, mengingat saat ini menjadi penerapan aturan hari pertama bagi penilangan dari aturan ganjil genap. Dan untuk kondisi saat ini memang sudah tidak diberlakukan lagi karena memang sudah lewat dari jam 8 malam dan pukul 6 pagi esok baru akan dimulai aktivitas kembali dari proses penyekatan dari PPKM yang juga senada dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat dalam aturan ganjil genap saat ini. AB. Baik, terima kasih Ricky Iskandar atas laporan Anda langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta.